Pertemuan G20 kali ini banyak yang baru ngeh. Ternyata dipakai oleh pihak Barat dan Amerika tentunya untuk mengarahkan member G20 untuk mengucilkan Putin. G20 mendadak menjadi forum geopolitik dengan memframing penyerangan terhadap Ukraina adalah dosa besar. Hal ini tidak bisa kita diamkan. Jangan menjadikan ajang KTT G20 sebagai ajang politik. Apa buktinya? Forum G20 dipakai pihak Amerika untuk jadi ajang politik dunia, bukan forum ekonomi. Kemarin, tanggal 12 November 2022, sebelum acara G20 di Bali, delegasi Amerika dipimpin langsung oleh Biden mengadakan pertemuan dengan kepala negara ASEAN dalam KTT ASEAN Amerika Serikat di Hotel Soka, Phnom Penh, Kamboja. Acara sebelum KTT G20 Bali tersebut adalah acara yang dijadikan Amerika untuk menggiring opini mengucilkan Rusia. Karena itu, delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negerinya berang marah terhadap Amerika. Menlu Rusia, Sergei Lavrov, yang memimpin delegasi Rusia dalam pertemuan internasional KTT G20 yang juga hadir di Phnom Penh, mengatakan pihak Barat mencoba memiliterisasi Asia Tenggara untuk menahan kepentingan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan ini menjadi tahapan baru konfrontasi Rusia dan Barat dalam pertemuan G20 di Bali. Ukraina tampaknya menjadi agenda utama pemimpin-pemimpin Barat yang mengkritik secara terbuka invasi Rusia ke Ukraina serta menekan Tiongkok dan India. Lavrov juga mengkritik langkah Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara yang akan menjadikan medan persaingan strategi tahun-tahun ke depan antara pihak Barat dan pihak Timur, yaitu Rusia dan Tiongkok. Untuk itu, Amerika dan sekutu-sekutu NATO mencoba menjadi tuan di ruang KTT ASEAN dan G20, kata Lavrov. Padahal baik Amerika maupun Rusia bukan anggota ASEAN, tapi beberapa pemimpin dunia menghadiri pertemuan perkumpulan 10 negara itu menjelang pertemuan G20 di Bali. Ini akan menjadi biang masalah di G20 tentunya. Dalam dua bentrokan hegemoni Barat dan Timur, pihak Moskow menggambarkan Rusia Tiongkok sebagai pemimpin perlawanan global versus dominasi Amerika Serikat dan Barat di panggung internasional. Karena itu, Amerika dan Barat menganggap Tiongkok Rusia adalah dua ancaman utama global. Kembali kita bertanya, apa strategi Indonesia sebagai tuan rumah untuk menghalangi acara G20 diambil alih pihak Barat dan menjadi forum bukan ekonomi, tetapi forum politik? Kita semua tahu strategi Amerika dan Barat adalah membuat Putin harus tidak datang di G20. Jadi jangan-jangan di dalam acara G20 nanti bisa tidak menghasilkan komunike apapun karena terbawa masalah geopolitik dunia. Sebelumnya, kita bahas apa itu G20 dan apa kendala pihak Barat yang kedua setelah mungkin akan berhasil mengucilkan Putin di G20. Namun, masalah kedua ini tidak mudah untuk Amerika taklukkan, yaitu petro-yuan antara Saudi dan Tiongkok. Strategi pertama pihak Amerika untuk mengambil kendali KTT G20 adalah dengan tidak menghadirkan Putin. Dengan cara membawa kekuatan militer Amerika ada di dekat Australia dan perairan Indonesia. Keamanan Putin menjadi terancam. Lebih baik Putin tidak datang. Kita akan detailkan apa yang akan terjadi di KTT G20, di mana hal ini bisa menjadi tolok ukur apakah dunia benar-benar resesi di tahun 2023 atau menjadi terbalik, menjadi membaik. Ini penting untuk Newmind fahami untuk langkah sukses Newmind ke depannya. Jadi apa itu G20 dan KTT G20? Kelompok 20 atau G20 atau Group of 20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan satu organisasi antar pemerintah dan supranasional, yaitu Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governor atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah untuk menghimpun kekuatan ekonomi guna membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Latar belakang pembentukan forum G20 berawal dari terjadinya krisis keuangan 1998. Kelompok G20 menghimpun hampir 80% produk nasional bruto atau PNB atau GNP dunia, 75% total perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia. Sebagai forum ekonomi awalnya, G20 menjadi ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional perekonomian dunia. Pertemuan rutin untuk mengkaji, meninjau, diskusi di antara negara mengenai kebijakan-kebijakan dan mencari pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja. Anggota G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan 3 anggota. Ketua tahun berjalan,
ketua tahun lalu dan ketua tahun berikutnya. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan, alias tidak ada pemimpin mantan, yang ada adalah pemimpin berkelanjutan. KTT G20 adalah pertemuan kepala negara antar negara-negara G20 yang diselenggarakan pertama kalinya di tahun 2008 untuk merespon krisis finansial tahun 2007 hingga tahun 2010. KTT G20 tingkat kepala negara diselenggarakan sebagai tambahan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. G20 pertama kali diadakan di Washington DC pada tahun 2008. Pertemuan KTT G20 ke-17 diselenggarakan di Nusa Dua Bali mengusung tema Recover Together, Recover Stronger yang akan berdiskusi mengenai dunia pasca pandemi COVID-19 serta berbagai krisis yang menjadi efek invasi Ukraina oleh Rusia pada Februari 2022 lalu. Indonesia akan mendapat jatah lagi diperkirakan 20 tahun dari sekarang, yaitu di tahun 2042, di mana saat itu Indonesia Emas 2045 sudah akan tercapai. Karena itu penting pertemuan KTT G20 kali ini harus ada resolusi, harus menghasilkan komunike, harus ada pencapaian untuk stepstone batu loncatan Indonesia sebagai global player menjadikan Indonesia Emas 2045. Jangan hanya menjadikan Indonesia negara I.O., event organizer doang buat kepentingan hegemoni. Jangan ya, pakai tanda seru lo ngomongnya. Jangan. Kembali ke pertanyaan awal. Apa langkah Indonesia agar acara G20 tidak dicuri oleh pihak Barat sebagai ajang geopolitik untuk kepentingan mereka? Nah ini, yo ndak tahu, jangan tanya saya, tanya Opung.